teman-teman, saya Grace Rati dengan NIM 2007010171. Pada tugas ini saya akan menjelaskan tentang penyakit asma. Untuk itu, mari kita simak videonya. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang penyakit asma, mari kita ketahui dulu pengertiannya. Penyakit asma dikenal karena adanya gejala sesak napas, batuk yang disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Asma juga disebut sebagai penyakit paru-paru kronis yang menyebabkan penderita sulit bernapas karena pengencangan dari otot di sekitar saluran napas, peradangan, rasa nyeri, pembengkakan, dan iritasi pada saluran napas di paru-paru. Karakteristik penyebab dari asma ini sendiri adalah penyumbatan saluran nafas yang bersifat reversibel atau dapat balik, peradangan pada jalan nafas, peningkatan respon jalan nafas terhadap berbagai rangsangan, atau hiperresponsivitas. Untuk epidemiologi dari asma ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu distribusi berdasarkan waktu. Asma bronkial dapat terjadi pada semua umur, namun sering dijumpai pada awal kehidupan. Sekitar setengah dari seluruh kasus diawali dengan berumur atau sebelum berumur 10 tahun, dan sepertiga bagian lainnya terjadi sebelum umur 40 tahun. Untuk distribusi yang kedua, yaitu distribusi berdasarkan orang. Penyakit asma bronkial sering terjadi pada usia anak-anak. Terdapat pada perbandingan 2:1 untuk laki-laki dibandingkan dengan wanita. Untuk distribusi yang ketiga, yaitu distribusi berdasarkan tempat. Antara satu kota dengan kota yang lain dalam negara yang sama seperti di Indonesia, prevalensi asma berkisar antara 5-7%. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan presentasi sebesar 4,5% menurut Riskesdas 2018. Untuk frekuensi dari asma ini sendiri, menurut WHO 2016, memperkirakan 235 juta penduduk dunia menderita penyakit asma dengan angka kematian lebih dari 80%. Menurut data dari Laporan Global Initiative for Asthma atau GINA 2017, menyatakan bahwa angka kejadian asma dari berbagai negara diperkirakan meningkat menjadi 300 juta. Untuk epidemiologi dari asma di dunia, berdasarkan Global Asthma Report 2018, 40 juta kematian atau 70% dari semua kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular, dengan 80% kematian di negara berkembang. Penyakit pernapasan kronis termasuk asma menyebabkan 15% kematian di dunia. Asma adalah penyakit kronis yang diperkirakan mempengaruhi sebanyak 339 juta orang di seluruh dunia. Pengertian lain dari asma adalah penyebab beban penyakit yang substansial, termasuk kematian dini dan penurunan kualitas hidup pada semua kelompok umur di seluruh dunia. Asma berada di peringkat ke-16 dunia di antara penyebab utama tahun hidup dengan disabilitas, peringkat ke-28 di antara penyebab utama beban penyakit yang diukur dengan Disability Adjusted Life Years atau DALY. National Health Interview Survey di Amerika Serikat memperkirakan bahwa setidaknya 7,5 juta orang penduduk negeri mengidap bronkitis kronik. Lebih dari 2 juta orang menderita salah satu bentuk asma. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, menunjukkan pada tahun 2018 terdapat 19 provinsi yang mempunyai prevalensi penyakit asma melebihi angka nasional, yaitu DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara. Terdapat 15 provinsi yang memiliki prevalensi asma di bawah angka nasional, yaitu Aceh, Papua Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Maluku, Papua, Jawa Tengah, Maluku Utara, Jambi, Lampung,
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara. Jika dibandingkan dengan hasil Risekdas 2007, terdapat 6 provinsi yang prevalensi sebelumnya berada di bawah angka nasional, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian, terdapat 4 provinsi yang prevalensi asmanya mengalami penurunan sehingga berada di bawah angka nasional, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Papua, Aceh, dan Papua Barat. Jika grafik tahun 2007 dibandingkan dengan 2018, diketahui terdapat kenaikan prevalensi asma secara nasional sebesar 0,5%. Perbandingan angka prevalensi pada Risekdas 2007 dan 2018 dikarenakan kesamaan dalam mendiagnosis asma pada tahun tersebut, yaitu melalui wawancara berdasarkan diagnosa oleh tenaga kesehatan atau dengan gejala. Untuk klasifikasi asma berdasarkan penyebab penyakit asma dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ekstrinsik atau alergik. Pada tipe ini ditandai dengan reaksi alergik yang disebabkan oleh alergen yang spesifik seperti debu, serbuk bunga, bulu binatang, obat-obatan atau antibiotik dan aspirin, dan spora jamur. Tipe yang kedua yaitu intrinsik atau non-alergik. Tipe ini ditandai dengan adanya reaksi non-alergi yang bereaksi terhadap faktor yang tidak spesifik atau tidak responsif terhadap pemicu yang berasal dari alergen. Asma jenis ini disebabkan oleh stres, infeksi, dan kondisi lingkungan seperti cuaca, kelembaban dan suhu udara, polusi udara, dan juga oleh aktivitas olahraga yang berlebihan. Tipe yang ketiga yaitu asma campuran. Asma campuran adalah bentuk asma yang paling umum. Asma ini mempunyai karakteristik dari bentuk alergik maupun bentuk idiopatik atau non-alergik. Yang kedua, klasifikasi penyakit asma berdasarkan tingkat keparahan penyakit atau derajat asma, yaitu yang pertama intermiten. Intermiten ini sendiri adalah derajat asma yang paling ringan. Pada tingkatan derajat asma ini, serangannya biasanya berlangsung secara singkat dan gejala ini juga bisa muncul di malam hari dengan intensitas sangat rendah, yaitu kurang lebih 2 kali sebulan. Yang kedua yaitu resisten ringan. Ialah derajat asma yang paling tergolong ringan. Pada tingkatan derajat asma ini, gejala pada sehari-hari berlangsung lebih dari 1 kali seminggu, tetapi kurang dari atau sama dengan 1 kali sehari, dan serangannya biasanya dapat mengganggu aktivitas tidur di malam hari. Yang ketiga yaitu persisten sedang. Persisten sedang ialah derajat asma yang tergolong lumayan berat. Pada tingkatan derajat asma ini, gejala yang muncul biasanya di atas 1 kali seminggu dan hampir setiap hari. Untuk yang keempat yaitu persisten berat. Pada persisten berat ini ialah derajat asma yang paling tinggi tingkat keparahannya. Pada tingkatan derajat asma ini, gejala yang muncul hampir biasanya setiap hari, terus-menerus, dan sering kambuh. Untuk gejala-gejala asma secara umum adalah sesak napas, batuk berdahak, dan suara napas yang berbunyi, di mana seringnya gejala ini muncul di pagi hari menjelang waktu subuh. Hal ini dikarenakan pengaruh keseimbangan hormon kortisol yang kadarnya rendah ketika pagi hari. Penderita asma akan mengeluh sesak napas karena udara pada waktu bernapas tidak dapat mengalir dengan lancar pada saluran napas yang sempit. Hal ini juga yang menyebabkan timbulnya bunyi pada saat bernapas. Pada penderita asma, penyempitan saluran napas yang terjadi dapat berupa pengerutan dan tertutupnya saluran oleh dahak yang diproduksi secara berlebihan dan menimbulkan batuk sebagai respon untuk mengeluarkan dahak tersebut. Salah satu ciri asma adalah hilangnya keluhan di luar serangan. Artinya, pada saat serangan, penderita asma bisa kelihatan amat menderita. Dalam hal ini banyak batuk, sesak napas yang hebat, bahkan sampai tercekik.
Tetapi di luar dari serangan tersebut, penderita sehat-sehat saja. Inilah salah satu yang membedakan dengan penyakit lain. Untuk patofisiologi dari penyakit asma adalah: yang pertama, asma ditandai dengan kontraksi spatik dari otot polos bronkiolus yang menyebabkan sukar bernafas. Yang kedua, yaitu penyebab yang paling umum adalah hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda-benda asing di udara. Yang ketiga, yaitu reaksi yang timbul pada asma tipe alergi adalah seorang yang alergi mempunyai kecenderungan untuk membentuk sejumlah antibodi IgE abnormal dalam jumlah besar, dan antibodi ini menyebabkan reaksi alergi bila bereaksi dengan antigen spesifikasinya. Pada asma, antibodi ini terutama melekat pada sel mas yang terdapat pada interstisial paru yang berhubungan erat dengan bronkiolus dan bronkus kecil. Bila seseorang menghirup alergen, maka antibodi IgE orang tersebut meningkat. Alergen bereaksi dengan antibodi yang telah melekat pada sel mas yang menyebabkan sel ini akan mengeluarkan berbagai macam zat, diantaranya histamin, zat anafilaksis yang bereaksi lambat, atau yang merupakan leukorien, faktor kemotaktik, eosinofilik, dan bradykinin. Yang keempat, yaitu efek gabungan dari semua faktor-faktor ini akan menghasilkan edema lokal pada dinding bronkiolus yang kecil maupun sekresi mukus yang kental dalam lumen bronkiolus dan spasme otot polos bronkiolus, sehingga menyebabkan tahanan saluran napas menjadi sangat meningkat. Pada asma, diameter bronkiolus lebih kurang selama ekspirasi daripada inspirasi. Selama inspirasi karena peningkatan tekanan dalam paru, selama ekspirasi paksa akan menekan bagian luar dari bronkiolus. Yang kelima, yaitu karena bronkiolus sudah tersumbat sebagian, maka sumbatan selanjutnya adalah akibat dari tekanan eksternal yang menimbulkan obstruksi berat, terutama selama ekspirasi. Yang keenam, yaitu pada penderita asma biasanya dapat melakukan inspirasi dengan baik dan adekuat, tetapi sekali-kali melakukan ekspirasi menyebabkan dyspnea. Kapasitas residu fungsional dan volume residu paru menjadi sangat meningkat selama serangan asma akibat kesukaran mengeluarkan udara ekspirasi dari paru-paru. Mari kita ketahui bagaimana cara atau program pengendalian seperti apa untuk mencegah asma ini. Manajemen pengendalian asma sendiri terdiri dari 6 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pada pengetahuan, yaitu seperti memberikan pengetahuan kepada penderita asma tentang keadaan penyakitnya dan mekanisme pengobatan seperti apa yang akan dijalaninya ke depan. Yang kedua yaitu monitor. Untuk monitor ini, memonitor asma secara teratur kepada tim medis yang menangani penyakit asma. Memonitor perkembangan gejala, hal-hal apa saja yang mungkin terjadi terhadap penderita asma dengan kondisi gejala yang dialaminya, beserta memonitor perkembangan fungsi dari paru. Selanjutnya yaitu menghindari faktor risiko. Hal yang paling mungkin dilakukan penderita asma adalah dalam hal ini mengurangi gejala asma adalah menghindari faktor risiko atau faktor pencetus yang dapat meningkatkan gejala asma. Faktor risiko ini dapat berupa makanan, obat-obatan, polusi, dan sebagainya. Cara lain untuk menghentikan asma atau untuk menghindarkan kita dari asma adalah berhenti merokok, menghindari paparan asap rokok atau debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, deterjen cucian, dan jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Gunakan kasur dan bantal sintetis, atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintetis. Usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau di kamar tidur, jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Sekian penjelasan penyakit asma dari saya. Untuk teman-teman yang masih dalam keadaan sehat ataupun yang sudah terinfeksi asma,
Mari kita menjaga diri kita menjadi lebih baik dan kita rubah pola hidup kita untuk terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit asma.